Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi kawan-kawan semua, teman-teman semua ya, bersama kami di Kastela Podcast PA Tegal Laka-Laka. Nah, ini jargon kita yang baru ini yang mulia. Jadi jargon kita yang baru sekarang itu ada laka-lakanya. Seperti ini ya, ibarat memframe kan gitu ya. Nah, supaya lebih ini aja. Semangat nih. Semangat ya betul. Oke, kali ini Kastela hadir dengan wajah yang berbeda ya. Kita masuk ke episode kedua di Kastela, di mana hari ini kita akan membahas terkait adopsi atau dan pengangkatan anak ya, dalam perspektif hukum positif dan hukum keluarga Islam. Nah, nanti insya Allah narasumber kita sudah hadir juga di sini, yaitu Bapak yang mulia Ketua Pengadilan Agama Tegal, Bapak Muhammad Jamil, SAG. Nah, nanti kita akan lebih tahu nih, akan kita gali lebih dalam bagaimana sih adopsi itu dan apa sih sebenarnya adopsi atau pengangkatan anak, atau bahkan ada perbedaan dari dua kalimat ini ya, antara adopsi dan pengangkatan anak. Mungkin yang mulia, sebelumnya saya mau menanyakan berapa ini yang mulia, isu-isu yang sedang berkembang saat ini yang mulia gitu kan, terkait dengan salah satunya adopsi yang mulia, adopsi dan pengangkatan anak yang itu ya. Nah, banyak orang itu menyamakan gitu yang mulia antara adopsi dan dengan pengangkatan anak. Bahkan ada juga yang menanyakan begini, apa sih bedanya gitu kan yang mulia ya. Nah, ini kebetulan yang mulia, saya juga sempat cari di literasi digital, di Google, KBBI dan lain sebagainya. Rata-rata itu adopsi sama dengan pengangkatan anak. Nah, bagaimana tentang itu yang mulia? Mohon pendapatnya. Terima kasih. Mungkin ini sebelumnya kalau kita membahas tentang adopsi, jadi sebenarnya adopsi dengan pengangkatan anak itu adalah sama. Ya, adopsi itu kan hanya dalam bahasa apa? Dalam bahasa Inggrisnya itu kan adopsi atau adoption, yang artinya itu adalah pengangkatan atau mengangkat anak. Jadi pada intinya adopsi dengan pengangkatan itu sama. Jadi sama antara apa? Pengangkatan anak. Kalau dalam istilah di hukum positif kita, terutama apa? Di perundangan kita, di undang-undang kita, di peraturan yang ada di Indonesia tidak mengenal nama apa? Adopsi. Yang ada itu dalam undang-undang itu adalah dalam peraturan di Indonesia itu adalah pengangkatan anak. Jadi pengangkatan anak. Pengangkatan anak ya mulia ya. Ya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Nah, ini jangan sampai keliru lagi ya. Adopsi itu adalah bahasa umum atau diambil dari bahasa luar ya yang mulia ya. Bahasa Inggris yaitu adoption ya. Kemudian secara literasi undang-undang itu namanya pengangkatan anak ya. Seperti itu. Itulah yang ada di kita saat ini di pengadilan khususnya gitu ya. Baik, kemudian yang mulia, bila kita melihat pengangkatan ini yang mulia, pengangkatan anak ini, apakah menjadi kewenangan untuk diadili di pengadilan agama juga yang mulia? Dan bagaimana mekanismenya itu yang mulia? Untuk pengangkatan anak ini berdasarkan undang-undang nomor atau undang-undang peradilan agama, terutama undang-undang perubahan kedua, yaitu undang-undang nomor 3 tahun 2006. Ya. Jadi kalau sebelum tahun undang-undang nomor 3 tahun 2006 kita tidak untuk pengangkatan anak itu masih kewenangan pengadilan negeri. Namun sejak undang-undang nomor 3 tahun 2006, yaitu tentang perubahan pertama Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, pengangkatan anak itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Karena dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2026 itu kita itu menggunakan asas personalitas keislaman. Jadi asas personalitas keislaman. Jadi orang yang beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam, maka untuk pengangkatan anak ini kalau dia yang diangkat itu adalah
dia beragama Islam, anak yang diangkat itu beragama Islam, maka untuk pengangkatan anak itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Jadi pada pokoknya adalah karena menggunakan asas personalitas keislaman itu. Jadi sejak Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, 2006. jadi menjadi kewenangan pengadilan agama. Iya. Nah, seperti itu kawan-kawannya. Jadi yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah berfokus kepada anak yang beragama Islam, ya. Itu kembali anak yang diangkat tersebut, ya. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ya, yang mulia, ya, tentang peradilan agama, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang mulia, langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan yang mulia untuk mengajukan pengangkatan anak ini ke pengadilan agama yang mulia? Ya, untuk pengajuan atau permohonan, namanya permohonan pengangkatan anak, itu kan sifatnya kan adalah volunteer. Volunteer itu adalah bentuknya permohonan, tidak ada lawan. Jadi permohonan itu disampaikan atau permohonan itu kepada pengadilan tempat tinggal dari si anak. Oh, nah, ya. Tempat tinggal dari si anak itu yang pertama. Baik, siap. Sedangkan kalau syarat-syaratnya itu untuk syarat yang anak yang diangkat, syarat-syarat orang tua yang diangkat itu banyak sekali. Ya, terutama contohnya kalau ini yang paling pertama adalah tadi kan disampaikan kalau pengajuannya itu adalah ke tempat tinggal si anak. Itu kuncinya, tempat tinggal si anak. Oke, kita blok dulu yang mulia, ya. Kuncinya adalah tempat tinggal si anak nih, ya, teman-teman. Oke, mau dilanjut yang mulia. Ya, terus sekarang tempat tinggal anak itu di mana? Tempat tinggal anak itu adalah karena seorang anak, maka dia mengikuti tempat tinggal dari orang tuanya. Oh iya, betul. Orang tua, bukan orang tua angkat, tapi orang tua aslinya. Asli, siap. Contohnya kalau orang tua aslinya di Kota Tegal, maka yang untuk mengajukan pengangkatan anak itu di Pengadilan Agama Tegal. Contohnya seperti itu. Oh iya, baik. Jadi itu terus selain itu ini dari tadi tempat tinggalnya. Terus yang mengangkat, jadi yang mengangkat atau orang tua angkat itu harus seagama dengan anaknya, siap. Ya, harus seagama. Ya, kalau harus seagama dengan anak. Terus selanjutnya ini syarat-syarat yang paling pokoknya, ya. Terus untuk umur anak yang diangkat. Ini untuk umur anak yang diangkat itu adalah maksimal 18 tahun. Sedangkan kalau untuk yang mengangkat itu umurnya minimal 30 tahun, maksimal 50 tahun. Terus untuk tadi selain itu anak yang diangkat itu harus sudah diasuh selama 6 bulan saat diserahkan, ya, atau saat mendapatkan izin untuk mengangkat anak. Izin dari ini maksudnya izin bukan izin dari pengadilan, tapi izin dari kalau dia dari ngangkat dari langsung kepada orang tuanya, maka harus ada izin dari izin orang tuanya itu, atau kalau dia mengangkat dari lembaga sosial, itu harus ada izin dari lembaga sosial. Itu adalah sudah diasuh, dihitung dari dapat izinnya itu sampai kepada adalah 6 bulan. Sampai pengajuan itu minimal 6 bulan baru bisa mengajukan permohonan. Itu sebenarnya dari kalau syarat-syarat untuk orang tuanya itu banyak, ada sekitar 12 poin itu tadi yang paling pokoknya tadi kan seperti itu. Itu mungkin yang. Nah, gitu ya, jadi teman-temannya di mana nggak bisa langsung aja kita main mengajukannya yang mulia, ya, untuk pengangkatan anak ini, tapi harus diasuh dulu, ya. Jadi dari kita mendapatkan izin, baik itu dari orang tua atau dari dinas sosial, itu barulah dihitung masanya itu yang mulia, ya.
selama 6 bulan dari situ. Barulah setelah 6 bulan itu yang mulia ya bisa diajukan itu untuk permohonan penetapan pengangkatan anak ya. Tapi mohon maaf yang mulia nih, mohon Ya. maaf. Bukan pengangkatan anak yang diangkat itu kan yang mulia ya. Ya. Karena kan Ya. kalau kurang itu lebih dari 18 tahun pun berat kan itu. Berat. Kalau yang gemuk ya berat. Nah, lagi kalau kayak saya Ya. gini kan. Gitu ya. Itu ya. Jadi pengangkatan anak dalam hal ini untuk dijadikan sebagai anak kandung gitu ya mulia, seperti Ya. anak kandung gitu ya yang mulia ya. Pengangkatan di sini ini adalah untuk apa? Untuk pengasuhannya. Pengasuhannya. Ya, untuk ya. pengasuhan. Jadi pengangkatan anak itu adalah untuk pengasuhannya. Pengasuhan itu mulai dari apa? Mulai dia membiayai kehidupannya anak tersebut, pendidikannya dan juga untuk perlindungannya. Itu pengasuhan di situ. Siap, Bukan hak asuh. Ini beda ya. Mungkin saya sampaikan juga pengangkatan di sini adalah pengalian pengasuhan secara yang terus menerus atau tidak hanya sementara ya. Pengasuhan di sini tidak hanya sementara, beda dengan kalau hak asuh. Hak asuh anak itu sifatnya bisa sementara, tapi kalau pengasuhan di pengangkatan anak ini adalah pengasuhan pengalian pengasuhan itu secara permanen. Itu jadi secara permanen. Secara permanen. Jadi cuma asal bilang ini diasuh saya, jadi anak angkat saya gitu ya yang mulia ya. Enggak gitu. Oke, baik yang mulia. Jadi permanen kuncinya. Permanen kuncinya ya. Dari sedikit intermezzo ini yang mulia. Baik yang mulia. Pertanyaan berikutnya ini yang mulia. Jadi bagaimana sih pandangan hukum Islam yang mulia mengenai tentang pengangkatan atau adopsi anak ini? Kemudian disangkut pautkan dengan masalah nasab dan juga masalah waris yang mulia. Nah, ini menjadi banyak perdebatan yang mulia di lapangan. Apakah katanya kalau misalkan saya ngangkat anak, nanti anak itu dapat hak waris dari saya atau bagaimana? Nah, itu. Ini kalau mulai dari awal nanti panjang ini. Gimana? Kalau durasinya panjang gimana? Ini kalau menjelaskan ini ya. Kalau secara ringkasnya gini. Jadi untuk pengangkatan anak, kalau kita bicara secara hukum Islam, ya. Jadi pengangkatan anak ini baik dalam hukum Islam maupun dalam perundangan di kita, untuk pengangkatan anak ini adalah dia itu tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua aslinya. Begitu. Ya, dengan itu kalau dia tidak memutus hubungan nasab dengan orang tuanya, maka kalau secara waris dia itu tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Iya, siap. Nih dalam hukum Islam ya, kita berada dalam hukum Islam. Jadi kalau sudah diangkat walaupun ada putusan dari pengadilan, ada contohnya kalau kita pengadilan agama, ada putusan pengadilan agama, apakah kemudian dia itu mempunyai hak waris? Tidak bisa. Karena dia bukan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Terus sekarang bagaimana untuk melindungi si anak itu? Dalam kompilasi hukum Islam, ya, dalam kompilasi hukum Islam itu anak angkat itu bisa mendapatkan namanya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Ya, wasiat wajibah itu yaitu maksimal 1/3 dari harta waris dari almarhum, dari orang tua angkat tersebut. Berarti memang tetap masih ada perlindungannya yang mulia ya. Meskipun yang bersangkutan itu anak angkat, tapi dia masih adalah hak yang diberikan gitu ya yang mulia ya. Gitu tuh teman-teman ya. Jadi nggak usah ya bagian yang teman-teman yang mungkin ya ada yang merupakan anak angkat gitu. Nggak usah berkecil hati gitu. Kita memberikan bakti kita saja sama orang tua kita kan seperti itu, dan hak teman-teman pun ada dan itu dijamin oleh undang-undang ya. Baik, seperti itu yang mulia. Kemudian yang mulia, ini mungkin yang terakhir yang mulia, terkait
implikasi dari perbedaan definisi anak dan adopsi. Jadi apa namanya, akan ada perbedaan adopsi dan pengangkatan anak. Tadi sudah awal sudah disampaikan kan. Jadi adopsi dengan pengangkatan anak itu kan sama. Betul, iya Ya. yang mulia. Karena adopsi itu dalam dari bahasa Inggris dari adoption tadi kan, Betul, yang ya, artinya itu adoption itu kan artinya itu kan adalah mengangkat anak atau pengangkatan anak. Jadi sama kan? Sama. Dari istilah itu sama. Sedangkan dalam tadi untuk aturan perundang-undangan di Indonesia tidak pernah menyebutkan namanya adalah adopsi dalam undang-undang pokoknya peraturan yang ada di Indonesia itu tidak pernah menyebutkan namanya adalah adopsi. Tapi penggunaannya adalah pengangkatan anak. Oke, baik yang mulia. Ya, itu. Tapi itu untuk kedudukannya antara anak kandung dengan anak yang diangkat itu yang mulia, apakah sejajar itu yang mulia terkait pengasuhannya yang mulia? Ya, ini untuk pengangkatan kalau ada anak, contohnya kan kalau ada anak angkat, ada anak kandung, ya. Maka untuk hak-haknya itu sama. Kecuali tadi kecuali yang tadi yang bedanya dia tidak bisa menjadi ahli waris. Jadi tidak bisa saling mewaris. Jadi tidak bisa saling mewaris. Kalau ayah orang tua angkat juga tidak bisa mewarisi kepada anak angkat juga tidak bisa mewarisi orang tua angkat. Itu bedanya di situ. Jadi kalau untuk kedudukan dengan anak kandung sama. Sama ya. Jadi sama. bagi teman-teman ya, tolong jangan membeda-bedakan masalah anak kandung atau anak angkat. Oke, pertanyaan lebih lanjut nanti teman-teman bisa ya di komen-komen ya di kanal YouTube kita. Kita buka, jangan lupa tuh nanti untuk di like, subscribe, dan komen ya. Nah, barangkali ada pertanyaan lebih lanjut nanti insya Allah ada kesempatan kami akan langsung menanggapi begitu. Mungkin begitu ya yang mulia ya. Di karena kita terbatas waktu gitu ya yang mulia. Bukan kita nggak sayang tapi ya mau gimana lagi kan seperti itu. Oke, mungkin dicukupkan seperti itu untuk Castella pada episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Tegal, Bapak Muhammad Jamil SAG. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.